diskriminasi budaya, kesatuan kebajikan, dan lain-lain. Kami dari kelompok satu ingin menyampaikan sedikit tentang diskriminasi yang dilakukan oleh Bapak Aloysius Jumdan. Perkenalkan, nama saya Maria Veronica, NPI 121220141. Perkenalkan, nama saya Karen Gonita, NPI 121220016. Perkenalkan, nama saya Dewi Aulia Rismana dengan NPI 12122001555. Diskriminasi adalah suatu kecenderungan sikap manusia yang lebih suka membeda-bedakan. Rasisme. 1. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, rasisme atau realisme merupakan paham bahwa diri sendiri adalah ras yang paling unggul. Ras ini di luar rasnya sendiri dipandang sebagai ras yang rendah. Selain itu, contoh lainnya adalah menutup peluang kerja bagi ras tertentu sehingga tidak ada kesetaraan di jenis pekerjaan tersebut. 2. Tokenisme adalah contoh saat individu menunjukkan tingkah laku positif yang menipu terhadap anggota kelompok outgroup kepada siapa mereka meresahkan prasangka yang kuat. Kemudian, perilaku tokenistik ini digunakan sebagai alasan untuk menolak melakukan aksi yang lebih menguntungkan terhadap kelompok ini. Untuk menolak melakukan aksi yang lebih menguntungkan terhadap kelompok ini, dalam politik, tokenisme terjadi saat pihak politik mengeluarkan kandidat dari kaum minoritas seperti wanita dan ras minoritas, sehingga partai hanya punya sedikit atau tidak ada kesempatan menang. Bagaimanapun, partai politik yang secara aktif mengimplementasikan strategi untuk meningkatkan jumlah wanita dan kandidat minoritas dapat menjadi kebaikan diskriminasi yang menyerang grup mayoritas. 3. Diskriminasi terbalik adalah diskriminasi yang dilakukan terhadap kelompok mayoritas atau dominan demi keuntungan kelompok minoritas atau tertinggal. Diskriminasi semacam ini dimaksud untuk memberantas kesenjangan sosial yang membuat kelompok minoritas tidak dapat menikmati keistimewaan yang dinikmati oleh kelompok mayoritas. Kebijakan diskriminasi terbalik dapat dilakukan lewat kebijakan presensial, seperti pemberian kuota untuk kelompok minoritas dalam penerimaan perguruan tinggi atau pekerjaan. Oleh sebab itu, aksi afirmasi seringkali dianggap sebagai bentuk. Faktor-faktor yang dapat memicu timbulnya diskriminasi: 1. Kekecewaan. 2. Mengalami rasa tidak selamat dan rendah diri. 3. Mekanisme pertahanan psikologi. Yang keempat, persaingan dan eksploitasi. Yang kelima, corak sosial. Dan yang keenam adalah sejarah. Diskriminasi yang terjadi dalam masyarakat umum disebabkan oleh dua hal, yaitu 1. Prasangka. Prasangka dari suatu kelompok terhadap kelompok lain muncul karena agresi. Sebuah kelompok akan melakukan agresi apabila usahanya untuk memperoleh kekuasaan terhalang. Yang kedua, ada stereotip. Stereotip merupakan citra kaku tentang kelompok ras budaya terhadap budaya lainnya tanpa memperhatikan kebenaran dari citra tersebut. Contohnya seperti pandangan terhadap lapisan bawah masyarakat yang dinilai bersifat malas, bodoh, tidak berambisi, dan lain-lain. Bentuk tindakan diskriminasi menurut UU Nomor 40 Tahun 2008, berbagai bentuk tindakan diskriminasi antara lain adalah sebagai berikut. 1. Membuat tulisan atau gambar untuk ditempatkan, ditempelkan atau disebarkan luaskan di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat dilihat atau dibaca orang lain. 2. Berpidato, mengungkapkan atau melontarkan kata-kata tertentu di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat didengar orang lain. 3. Mengenakan sesuatu pada dirinya berupa benda, kata-kata, atau gambar di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat dibaca orang lain. Tindakan pidana diskriminasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 Pasal 15 menyebutkan beberapa sanksi pidana terkait tindak diskriminasi, yaitu Pasal 16. Setiap orang yang sengaja melakukan perbedaan, pengecualian, pembatasan atau pemilihan berdasarkan pada ras, etnis yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan peroleh atau pelaksanaan hak, pencabutan atau pengurangan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan atau denda paling banyak 100 juta. Pasal 17. Setiap orang yang dengan sengaja menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis dipidana dengan pidana
penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 500 juta. Pasal 18, setiap orang yang dengan sengaja melakukan perampasan nyawa orang, penganiayaan, pemerkosaan, perbuatan cabul, pencurian dengan kekerasan atau perampasan kemerdekaan berdasarkan diskriminasi ras dan etnis dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ditambah dengan 1/3 dari masing-masing ancaman pidana maksimum. Analisis makronya yaitu diskriminasi adalah tindakan yang membeda-bedakan dan diperlakukan secara tidak adil karena karakteristik suku, ras, agama, antar golongan, jenis kelamin, aliran politik, dan kondisi fisik. Hal tersebut tidaklah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang diterapkan pada masyarakat.